Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja, pegang. Ya, mendingan di kuping, susah di kuping nggak pas kalau dipegang gitu. Kalau di situ kan aku tangan Para jamaah yang berbahagia, guru kita Ki Haji Furqan, pengurus masjid, pengurus ukhuwah Islamiyah kita jamaah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi izatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Mil apa mil? Ustaz Jamil. Pakor kazabu. Apa itu? Oh, terusannya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya, dan karena boleh itu mahalul ilat ya, mahalul ilat dari wa makana aksaruhum. Wa inna rabbaka, dan karena sesungguhnya Tuhan kamu Muhammad, lahuwa itu sungguh bermula ialah rabbak, al-azizu itu yang maha menang, malzum dari menang, menang harus ngahiji, harus bersatu dengan mulia. Oh, berarti al-aziz dimanain mulia itu bukan makna aziz, tapi makna malzum dari kalimat azim. Min zikril lazim wa iradatil malzum. Kalau keterangan ilmu bayan begitu. Padahal kenapa mereka rombongan Fir'aun tidak mau beriman, orang zolim tidak, padahal sesungguhnya Tuhan kamu Muhammad, Tuhan kamu Musa adalah Allah yang maha menang. Di mana menang itu pasti mulia, sebab orang yang hina itu orang yang kalah. Zul Izzati yang mempunyai kemuliaan. Usaha menang jadi mulia. Yantakimul minal kafirin. Nyiksa ya rabbak minal kafirin akan, boleh minnya ziyadah, sebab yantakimu itu fi'il muta'ad. Ar-Rahimu yang maha belas kasihan di akhirat. Allah yang maha menang, Ar-Rahim zat Allah yang maha kasihan di akhirat. Yang disebut al-mun'im bijalailin ni'am, itulah maknanya ar-rahim. Yarhamul mu'minin, mengasih sayangi, mengasihani Allah Rabbah, ke situ akan orang mukmin semua. Allah yang memberikan rahmat di akhirat, tapi khusus kepada orang mukmin. Makanya rahim ulama itu seragam maknanya al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Kenapa di akhirat nikmat itu kecil? Padahal nikmat di akhirat itu 99 nikmat diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Tapi disebut al-mun'im. Sebab pengertian al-mun'im bidaqaiq, karena yang mengkonsumsi nikmat itu sedikit. Di akhirat mah orang mukmin doang. Di dunia disebut nikmat gede karena yang mengkonsumsi nikmat di dunia mah banyakan. Jangankan kiai, orang mukmin, orang kafir, kutu merasakan nikmat Allah. Di akhirat nggak ada kutu. Sebab makhluk binatang-binatang kuntu turaba, setelah dikisas oleh Allah sesuai dengan perilaku
Kata Allah, udah sekarang kamu jadi tanah aja. Wazkur ya Muhammadu liqaumika wa iznada rabbuka Musa ani'til qaumal zalimin. Wazkur, ingatlah kamu Muhammad, jangan sampai lupa. Sebab ini peristiwa di mana orang ngingetin peristiwa, kita punya nasihat dari peristiwa itu. Untuk kepentingan kaum kamu. Apa yang kamu harus ingetin Muhammad, jangan sampai lupa. Iznada, ingat kepada waktu Allah manggil-manggil Nabi Musa. Dengan bahasa kita, ya Musa ani'til qaumaz zalimin, supaya datang kamu Musa kepada kaum yang kafir. Tapi Rasulan, kamu datang sebagai utusan Allah. Kedatangan kamu berhadapan dengan Fir'aun adalah kamu katakan fungsinya kamu sebagai utusan Allah. Begagak, boro-boro utusan Allah, utusan presiden aja. Waktu serem di dunia mah, walam di akhirat. Apalagi utusan Allah. Datang, jangan sampai ngedatang Musa kepada kaum Fir'aun. Kaum yang bersama Fir'aun zalamu, mereka yang menganiaya diri bil kufri. Mang kenapa kaum Fir'aun menganiaya diri? Ini ba namanya lisairura. Kalau ahli ngaji terus tahu. Bukan taunya diambil jurumiyah bail sok. Di sini ba lisairura atau balik tasir, cara mereka menganiaya diri ternyata melakukan kafir kepada Allah. Dan Bani Israel nggak percaya, bisti'badihim, jadi kafir sebab mereka Fir'aun dan rombongannya adalah minta disembah oleh kafir, oleh Bani Israel. Orang Kipti seragam menyembah Fir'aun. Ala yattaqun, adakah tidak takut mereka kaum zalim, kaum yang menganiaya diri? Apakah mereka melakukan kekafiran di dunia itu nggak takut? Kalau takut maka kepada Allah, bi taatihi, dengan cara berbuat taat kepada Allah. Pasti payuwahiduhu, maka di mana mereka takut kepada Allah, nomor pertama tauhid. Sebab bohong, ilmu seapapun tingginya, kalau tidak bertauhid kafir. Maka ketinggalan tauhidmu berabe Pak. Sebab ilmu yang fardu ain ada 3. Fikih dari bab haji ke bawah kudu bisa. Tasawuf kudu bisa. Tauhid apalagi. Kun fil usur rajihan. Jadilah kamu wahai umat Islam di dalam ilmu tauhid kudu teguh, bisa melumpuhkan akidah orang lain. Contohnya seperti Syekh Nawawi At-Tanara. Kudu begitu. Wa fi fikih musawiyan. Fikih mah biasa aja. Sebab manusia kalau fikih salah itu tidak berbahaya, paling dosa. Tapi kalau salah tauhid ini jangan macam-macam, bisa kafir. Makanya di dalam kitab Fathul Majid, malam yazib bi aqidati fahuwa kafirun. Imam masjid, ustad misjan, kalau memang kumplan-pimplan mencela tauhidnya ini kafir. Ye, kan jadi imam kafir. Kafir apa? Kafir mudayyan, ay fahkum bil Islam tapi wala tahkum bis syara'i. Salati karena imam tapi kalau pimplan dalam ketauhidan, wah ini kalau ilmu tauhid ulamanya kafir mudayyan namanya. Di dunia mah Islam, salatin, tahlilin, kalau susah kasih zakat, tapi di akhirat kena meninggalkan tauhid sama aja orang yang tidak salat.
Makanya ulama yang soleh itu tidak pernah mengajarkan kecuali tauhid paten. Makanya kan ada awal wajibin ala abai adalah awalul wajibin alal insani apa tuh? Ma'rifatul ilahi bistiqali. Yang pertama jadi kewajiban kepada umat Islam bukan ngabengkel, bukan dagang wudu, tidak, bukan belajar tafsir, bukan, tetapi ma'rifatul ilahi, yakin kepada Allah. Masya Allah Pak, banyak dosa kita nih orang yang ngaji tauhid, yang ngejar keutamaan, tapi sementara pokok kehidupan surga kita tinggalkan belajar tauhid. Wah, ini bahaya Pak, bahaya. Makanya Nabi, kenapa kita dosa kalau biar seilmu sahabat tapi tidak bertauhid? Ini bahaya sebab kita nggak ikut Nabi Pak. Di mana nggak ikut Nabi? Belajar lagu Quran, belajar nahwu shorof, sementara akidah ditinggalkan. Fikih boleh beda, tapi akidah mulai zaman Nabi Adam harus sama. Fikih Nabi Adam boleh nikah dengan saudara, tapi fikih Nabi Nuh nggak boleh. Kalau nikah dengan adik kandung, kewalahan anak yang nggak bisa jomblo selamanya, berubah. Boleh fikih mah, tapi akidah kudu sama Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Dengan kita akidahnya kudu sama, salah ke neraka. Tapi kalau fikih bisa, dan beda fikih mah nggak netep fikih mah. Contohnya begini Pak, Bapak kalau di rumah sehat itu boleh puasa, wajib puasa. Tapi kalau merantau fikih berubah. Tapi tauhid mah di rumah kudu tauhid, di kamar mandi kudu tauhid, di kantor kudu tauhid, di majelis taklim kudu tauhid. Kalau berubah acak-acakan. Sebab usuluddin ini mah biangnya agama. Tuh tauhid pentingnya. Makanya Nabi ngedikte, ngedoktrin ketauhidan, nggak boleh ada. Kalau ada budak ditanya, Arabka Rabbak, asal ketemu, kenal kau kepada Tuhanmu wahai sahabatku? Apa jawabnya? Arabtu, kenal ya Allah, saya marifat. Bimaza Arabtu Rabbak, bimana Arabta Rabbak, dengan cara apa kamu bertauhid kepada Allah sampai marifat? Jawab, bihazihil ba'rah, ini tai onta ya Rasul. Ini jadi tanda bukti bahwa Allah Ta'ala ada. Di mana ada tai onta, ada onta. Di mana ada onta, ada biangnya, ada empannya. Semua yang menciptakan Allah. Tuh. Itu dalil. Nabi Muhammad itu gencar 11 tahun nerangin tauhid. Kita kadang-kadang tauhid ditinggalkan. Yang gak beripu penting dalam kehidupan agama dipelajari, makanya gak bakalan berkah. Jangan cerita berkah, boro-boro berkah, salah hidup kita juga. Minna minaz zunubi zunuban la yukaffiru as-salatun wala hajjun wala saumun wala jihadun fi sabilillah ilal humum fi talabil ilmi. Nggak bakalan benar dari sebagian ada dosa. Tidak bisa ditebus dengan sholat, tidak bisa ditebus dengan puasa, tidak bisa ditebus dengan perang. Sampai modal di medan perang gak bakalan ketebus dosa itu. Illal umum, kecuali susah amat ini ngaji tauhid, tapi kita sampai bisa. Tuh wajib dipelajari itu, jangan macam-macam. Artinya kita jangan merasa aman sementara ini tauhid kita masih munclak-menclek. Wah, itu bahaya. Bahaya besar menurut Allah. Sebab kita tidak pernah mengikuti Nabi. Nabi yang diajarkan tauhid. Waduh, kita udah belajar di pesantren. Larinya bukankah bagaimana Pak Kiai supaya saya selamat di dunia dan akhirat, takut kepada Allah. Zaman sekarang santai, belum bisa nerangin nahu, belum bisa nerangin mantek, udah belajar retorika supaya nyari duit ceramah. Jangan cerita berita, nggak bisa Pak, nggak bisa, bohong itu.
Ilmu tanamkan. Sebab kalau diajarkan ilmu marokah, kalau diajarkan inna katimal ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu itu bakal dikutuk oleh Allah. Sebab orang ngaji ilmu syaratnya niatnya minimal ridho Allah dan menghilangkan kebodohan dari diri kita dan umat lain. Ajarkan tauhid yang penting. Di sini nih Pak, maaf ya, yang natar tauhid itu hanya Ustaz Badrun. Makanya anak lo itu Ustaz Badrun biar 4 bulan kita wujud. Dalilnya apa? Wajib akli kebagi berapa? Nggak bakalan dipinahi biar udah 2 tahun juga. Ayo itu aja. Hukum akal kudu hafal. Sebelum ngaji tauhid kan kita belajar hukum dulu. Hukum itu apa? Syara, hukum akal, hukum adat. Hukum syara ada 7. Yang 5 adalah keluar dari khitab taklifi, yang 2 keluar dari khitab wad'i. Sebab khitab taklifi nggak bakalan benar kalau tidak ada khitab lagi. Ma min taklifin illa wa taqaddamahul wad'u. Setiap Allah Ta'ala menurunkan tugas suci kepada Allah, kudu salat, kudu puasa, kudu ngaji, tapi ada khitab wad'i yang mengatur para serana. Makanya ibu saya kalau baca hukum syara 7, oh ternyata hukum syara 5. Khitab taklifi 2, khitab wad'i 2. Tuh, itu hukum akal. Terus belajar toy. Hukum syara ada sekian, hukum akal ada 3. Apa-apa coba hukum akal nih yang ngaji tauhid. 1 apa? Wajib akli zati mutlak. Hukum akal. Yang kedua mustahil akli zati mutlak. Yang ketiga jaiz akli. Harus dipatenkan. Kenapa disebut wajib akli zati mutlak? Wajib artinya Allah Ta'ala harus ada sifat itu. Kudrat. Akli menetapkan Allah Ta'ala kudrat yang jadi hakimnya akal kita. Sebab ini hukum akal. Tuh harus begitu ngaji mah. Datang kepada kaum yang zalim kafir. Siapa? Kaum Fir'aun. Sebab kafir Fir'aun adalah bisti'badihim, minta dirinya supaya orang Bani Israel dan orang Kipti adalah nyembah mereka Fir'aun. Apa datangnya kamu Musa? Katakan, hei Fir'aun, apa kamu tidak pada takut kepada Allah? Cara takut kudu nyembah Allah, jangan sendiri. Padahal lu bodoh Fir'aun. Masya Allah, Fir'aun itu paling bodoh. Ada setan ngetok pintu. Tok-tok, saya tak. Saya siapa? Masya Allah, Fir'aun gobloknya lu. Dari TK sampai SMA, saya ngetok pintu suara saya. Tapi kamu ngaku Tuhan, suara teman aja nggak tahu bagaimana ngebego tuh. Apa? Masuk dia. Masya Allah, Fir'aun itu keterlaluan. Ya takun, maka kita paywahidu, harus bertauhid. Sebab kalau yakin kepada Allah, bumi ciptaan Allah, tadi akiadanya pilplan. Kalau menurut Fathul Majid ini kafir mudayyan. Artinya kafir fil akhirati, di akhirat menjadi kafir. Waduh, repot tuh kalau di akhirat kafir. Kemana lagi kita ngebenerinnya? Ya sudah di akhirat. Qala Musa wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.